Ya, aneh film ini, gak seru lah. Ipin dan Ipin, inilah dia. Kenapa ini lama? Have now been released. 943 pages in all transcripts of these documents have references to several of these very high-profile people that we know. All of it centering around this trafficking operation orchestrated by Jeffrey Epstein and his co-conspirator Ghislaine Maxwell to recruit, abuse, and dozens of girls and young women. Sampai hari ini, banyak banget orang yang percaya bahwa dia dibungkam. Karena jika dia bercerita atau Terus pakai bulu mata atau enggak? Dia akan menyeret banyak sekali nama-nama besar. Bintang sinetron siap. Matanya merah, iya. Karena aku tiap hari pakai softline. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka. Di sini ada pembahasan true crimes. Kasus kali ini adalah kasusnya Jeffrey Epstein, bagaimana salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki pulau pribadi dan menggunakan pulau itu untuk melakukan hal-hal biadab, melakukan hal-hal iblis dengan orang-orang di bawah umur dan menawarkannya kepada klien-klien yang merupakan orang-orang paling elit, kaya, terkenal. Cowok, aku gak punya cowok. Kasus tergila di dunia. Kasus yang melahirkan banyak sekali teori konspirasi. Bermula soal beberapa yang bahkan kita nggak bisa bahas di sini. Dan pertanyaan terbesar adalah mengapa setelah mengatakan bahwa dia akan bersaksi di pengadilan, Jeffrey Epstein memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel penjara. Apakah benar dia mengakhiri hidupnya atau diakhiri? Malam ini kita akan membahas kasus gila Jeffrey Epstein. So without further ado, stop snoozing. The shit's about to go. Ya guys, kita mau sedikit ke tahun 2005. Tahun 2005 ada satu kasus yang besar banget ketika seseorang bernama Jeffrey Epstein itu ditangkap gara-gara dia mendapatkan tuduhan membayar seseorang yang usianya baru 14 tahun yang masuk ke golongan minor untuk pedofil kelas kakap anjir. Ini ramai banget karena Jeffrey Epstein ini ternyata adalah seorang miliarder kaya raya, seorang pengusaha yang bisa dibilang sukses banget, pemilik perusahaan manajemen keuangan Financial Trust Co. Jadi begitu kasusnya terjadi nih di tahun 2005 dan dia dapat tuduhan itu, ya kebayanglah segimana mengagetkannya berita ini untuk publik. Nah, nggak cuma di tahun 2005, setelah satu orang itu mengungkapkan bahwa dia itu pernah dibayar sama Jeffrey Epstein, muncul di cewek-cewek lainnya yang juga mengaku bahwa mereka terlibat dalam soalnya bukan single, bukan banyak single, tapi belum ada yang nemuin yang cocok aja. Selama 13 bulan. Nah, setelah bebas dari penjara, akhir di tahun 2015, beberapa korbannya Jeffrey itu menggugat Jeffrey. Nah, kali ini mereka gugatannya itu bukan cuma bahwa mereka diberikan ketika mereka masih minor, tapi juga bahwa Jeffrey ini lebih aman dan mereka sendiri, tapi juga meninggal anak-anak di bawah umur. Ini nggak sih kita bahas tentang perbuatan seksual, tapi itu yang terjadi basically dalam kasusnya Jeffrey Epstein. Perbuatan seksual untuk anak di bawah umur. Salah seorang korbannya, Virginia Jeffrey itu ngaku bahwa dia baru berusia 17 tahun ketika Jeffrey dan juga partnernya Ghislaine Maxwell yang merupakan seorang wanita itu membawa Virginia untuk bertemu dengan beberapa orang ternama, mulai dari orang-orang kaya raya, pengusaha, politisi, akademisi, hingga salah seorang anggota kerajaan. Bayangin seramai apa kasus ini ketika Virginia ini cerita bahwa ternyata tidak cuma mengagetkan bahwa ada seorang miliarder yang melakukan ini, tapi ternyata teman-teman miliarder ini orang-orang penting yang dia tahu juga terlibat. Merinding sudah. Nah, Virginia nih juga berani banget guys, dia ngeluarin nama-nama
besar dalam tuduhannya. Si lucu Hari ini. kita ngobrol bersama Juju, seorang konten kreator yang akunnya di Makan Lur. Makan Lur. Kita mulai dari sebelum kita bahas banyak soal ya. Makan Lur tuh kenapa handle lo namanya? Jadi sebelumnya tuh nama gue tuh bukan Makan Lur, jadi nama aku. Sebelumnya makan, tutorial makan. Nama itu tuh yang makan. Namanya tutorial makan. Banyak orang bingung kali ya. Iya, banyak orang bingung. Gimana cara masukin nasi ke Iya, mulut? bukan cuma gitu. Banyak orang bingung beli sesuatu. Oke. Jadi waktu itu gue tuh takut beli Starbucks. Kasih Bang Jordan. Gue punya uang tapi nggak tahu cara beli Starbucks gitu. Akhirnya gue kontenin cara beli Starbucks. Kalau Tapi orang juga ternyata punya uang tapi takut buat beli. Oh, maksudnya Malu. malu beli Ini Starbucks. gimana caranya nyematin ini ya? Macam gitu. Oh, tapi itu memang lo gitu juga dulu. Iya, malu. Malunya beli Starbucks karena nggak ngerti cara pesan. Nggak ngerti cara pesan, nggak tahu menunya, terus nggak tahu malu aja kan sarapan high-end kan. Jadi kayak takut aja gitu, takut salah gitu, takut diketawain si Baristanya. kayak gitu. Terus Oke. akhirnya gue beli nontonin diri sendiri gitu. Starbucks mana tuh masih gitu? Bogor. Oke, karena lo orang Bogor ya. Terus lo datang kayak deg-degan dong. Dulu juga Orange guys, iya, orange. beli McD kayak gitu. Tapi mahal juga. Tuh, akhirnya bikin. Kita ternyata rame. Iya, yang rame itu karena bang gue juga nggak ngerti caranya Iya gitu. Ternyata memang orang punya uang tapi dia takut buat beli, gitu. Takut buat ngomong sebenarnya. Pelajaran lo dari beli Starbucks pertama kali apa? Bahwa nggak usah takut atau Gak usah takut, ternyata sama aja gitu. Dan yang lain juga maksud nggak terlalu jauh beda gitu. Oke. Ternyata nggak seistimewa yang lo pikir. Itu Kopinya maksudnya. Iya. Oke. Mahal aja sih sebenarnya, mahal aja gitu. Kayak frappe kan 60.000 tuh 70.000 gitu. Nama lo benar ditulisnya. Semangat Juju gitu biasanya Oh gitu. betul. Bener. Betul. Nah dari situ tutorial makan menurut gue kurang apa ya? Kurang seru gitu tutorial makan namanya gitu. Nah Can dulu tuh kenapa makan lur dulu I wanna pick soalnya 13. bro gitu makan ya biasa aja makan biasa No. gitu. Cuman gue mikir kayak biasa banget gitu kalau misalnya gue nyebut Not biasa enough. tuh guys gitu. Oke. Gue mikir terus Not enough word. mikir Good morning. biasanya gue punya temen namanya gengsi dulu gitu. Nah mereka tuh manggilnya lur juga lur itu di Sunda di Jawa sama saudara bro juga gitu. Makan bro gitu. Iya. Nah akhirnya gue mix ganti lagi namanya dimakan lur dan ternyata itu yang catching di orang-orang gitu. Makan bro gitu. Iya gitu. Oke. Nah itu berarti soal makanan semua tuh. Semua. Oke. Lo review makan. Atau masih ngulang soal cara masak gitu. Itu awal-awal jadi pas satu kegiatan itu usaha sebenarnya usaha making pokoknya semua yang brand-brand yang kayak gitu gua itu cara tutorial buatnya satu usaha tapi bu balik lagi usaha beli yang termurah balik lagi making beli yang termurah balik lagi bisa beli yang termahal kayak gitu Kalau ada orang sana bisa sih. udah habis mentok jadinya Mampu aja di situ. peraturan yang lain. Nah itu habis Nanti review dapur. makan. Kok lo tiba-tiba bisa ke India itu tuh ngapain? Lo ngapain tuh? Jalan deh. Iya sebenarnya tuh. Thank you Joel. Pas sudah review makanan. Agak ada siapa yang bercakap nih? Oh, television. I watching podcast. Thank you Backpackernya Joel. selalu sendiri. Even gue misalnya dari Jakarta ikut trip, tapi selalu sendiri. Oke. Berarti lo udah biasa lah ya travel backpackingan. Maldives. Bukan lagi tadi Maldives. Pokoknya Bangladesh tuh negara ke-14. Bro, gila bro, lo boleh travel banget bro. Iya, dari dulu ya waktu gue masih ngerantau gitu kayak Oh my God. gue ke Jogja ke Semarang ya di jalur yang murah-murah ke Bali pakai budget 300.000 Help me guys. bisa Negara luar negeri pertama yang lo datang? Mekah Oh, Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia. Oh, langsung umroh tuh ya? langsung bro You special Mr. Shah. dua Thailand Ibu. Nah, udah lo sering backpackeran. Tiga ada yang ngajak ngobrolnya yang nyantai gitu. Biar aku gak bilang thank you doang. Kenapa India lo konten? karena dia semua ini banget Pengen
nice to meet you and I hope you. landing aja udah Amin, thank you, Mr. Joel. Salam bingung. Ya, aku juga bingung. polusi udah gitu. Maksudnya kayak terasa udaranya tuh ada polusinya, ada asinnya. Kok belum bagus sih? Jadi tahu tuh konteksnya polusi udara. Gitu. Lagi nonton podcast. Pertama kali keluar bandara pasonya Ntar lagi tidur. Polusi udara kan di Jakarta juga polusi. beda Pak, kalau di Jakarta tuh kita masih Nothing special. kalau satu itu abu It's semua true. iya Kota apa yang menurut kemarin di Mumbai I take my breath. tapi semuanya Mumbai New Delhi Abu semua. Dewan kerja di karaoke. Udah kena komplain tamu aku. Dedi Desi. Kamboja menurut gue kan negara serem juga kan buat orang Indo kan banyak Kalau lagi perang saudara atau Kamboja Cuy. itu Kamboja sama Thailand Oh iya, Kamboja sama Thailand ya. di Thailand nah itu kan orang-orang di Kamboja kan diambil Karena kayak di mana? di apa di scan Ada di. Iya. Kok bisa ya? Mungkin kayak kemabukan gitu. Terus muka aku tuh diremes-remes gitu loh. OP ya kamu OP ya, dibilang kayak gitu. Kak, aku bilang. dia kali ya abis ini gitu Berarti India Terus aku kayak gak mau dipegang-pegang. awalnya Aku ngamuk. tapi ternyata nomor satu sih kalau India resikonya Nah, terus nomor satu itu lebih bahaya. lebih bahaya sekarang tingginya berapa? Aku 158. orang Indo banyak banget orang Indo bener-bener kayak kita di Jakarta Enggak lah, aku bukan bidadari lah. Aku perempuan banyak dosa. seblak nasi padang tulang cukur semua tuh bener-bener kayak Jakarta aja gitu Tapi teman gue orang India datang ke Indonesia juga Halo, dia bilang sebenarnya Dan, sih. bagus. Dia bilang kayak, aduh gue seneng deh punya teman di sini karena teman di India tuh kadang suka jauh apa segala macam. Tomorrow, pas balik dari India 11 of February, bener-bener I will tapi nggak berisik gitu maksudnya 23. Kayak berarti lo keluar bandara pun nanti Terima kasih, Iko. udah pasti banget itu udah 100% tuh bener-bener langsung ke klakson Oke. Lalu nah tapi itu berarti lo udah tahu dalam kepala lo mau konten di India. enggak I change my phone. beda jadi yang gue jajan gue nggak pernah buka TikTok jadi nggak pernah makan gitu karena pas kayak gitu kayak pelik banget dia bener-bener banget gitu akhirnya gue waktu gue uploadin kan rame banget tapi gue nggak tahu tuh kalau rame TikToknya rame gue tahunya dari instastory gue tuh yang nonton banyak Apa konten pertama di India? Jadi artinya lo lagi di India, lo iseng ngerekam doang. Karena biasanya lo travel kan nggak mau ngerekam. Ini lagi iseng aja nih, iseng ngerekam kasih tim, diupload dan rame. Konten yang mana? orang klakson macam itu video story sebenarnya video story jadi gue kayak orang klakson Sama aku aja nanti. pada sabar mau kasih kayak gitu terus akhirnya udah Beneran. gue upload naik banget Karena apa sih kan? respon gue jadi kayak orang-orang tuh relate kalau misalkan mereka situ juga mungkin mereka emosi Oke, lalu. terus udah gitu jadi video singkat kayak gini doang yang nggak gue edit gimana gitu gue kirim upload kayak gitu doang naik terus Oke, naik terus. Ada orang Indianya nggak ya kayak ini negara gua lo nggak dekin. Randy. Negara gua nggak ada karena nggak ngerti kali. enggak di itu kayak TikTok jadi dia tuh mereka bikin nggak TikTok jadi kayak Instagram aja gitu sama Facebook Soalnya dulu pas pandemi gua ngeliat yang orang India tiba-tiba salto gitu. itu masih ada sampai sekarang itu masih ada sampai sekarang beda kota Orang saltonya atau orang di TikToknya? orang satunya Orang saltonya masih ada. masih ada Tapi nggak di Dah. TikTok. nggak di TikTok mereka mainnya di Facebook sama di Reels. Reels gitu. Jadi kalau misalnya gue kesana tuh mereka mainnya di Facebook